Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa belajar bersama dengan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan panduan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah karya daripada Fuad Ni'mah. Taib, sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isim inna atau isim yang dinasab, yaitu isim inna pada kaidah yang ketiga. Pada kaidah yang ketiga di halaman yang ke-63 dari kitabnya Al-Qaidah Ats-Tsalitsah. Kaidah yang ketiga di situ, min akhwati inna, termasuk min akhwati inna, la annafiyatu lil jinsi, wa ma'na nafyiha lil jinsi annaha tanfil khabara an jami'i afradi jinsi ismiha, wahia bidzalika takhtalifu an harfin nafyi la alladhi yufidu adatan nafyal wahidi au akthara minal wahidi wa laysa nafyal jinsi. Taib. Kaidah yang ketiga, musannif mengatakan min akhwati inna, termasuk di antara saudara-saudaranya inna adalah la annafiyatu lil jinsi. Ada la yang namanya annafi lil jinsi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ketika kita mempelajari khobar inna, di sana ada saudara-saudara inna. Salah satu di antara saudaranya inna adalah la. Nah, la ini merupakan salah satu di antara saudara inna. Saudara inna atau la yang menjadi saudaranya inna ini memiliki nama tersendiri, yaitu la annafiyatu lil jinsi. Karena la nafi itu banyak. Ada la nafi biasa, ada la nafi saudaranya laisa, ada la nafi saudaranya inna. Kalau la nafi biasa, ya sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kalau la yang saudaranya laisa, ini sudah kita pelajari ketika kita membahas tentang khobar kana, bahwa ada saudara-saudara laisa, yaitu yang namanya la. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini ada yang namanya la annafiyatul jinsi. La annafiyatul jinsi inilah saudara inna. Jadi la yang menjadi saudara inna disebut dengan la annafiyatul jinsi. Baik. Nah, sekarang arti daripada la annafiyatul jinsi, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan arti dari lafadz la annafiyatul jinsi
itu mungkin sudah ada gambaran dari lafaz tersebut. La berarti la, an-nafiyah berarti untuk penafian, lil jinsi berarti jenis. Maknanya adalah berarti la an-nafiyatul jinsi, fungsinya adalah la yang berfungsi menafikan, meniadakan semua jenis. Itu dinamakan, itu arti daripada la an-nafiyatu lil jinsi. Jadi saya lagi, la an-nafiyatu lil jinsi secara arti adalah la an-nafiyah, la yang berfungsi untuk meniadakan lil jinsi semua jenis. Oleh karena itu, wa makna nafyiha, di situ Musannif mengatakan wa makna nafyiha lil jinsi, dan makna penafian lil jenis adalah annaha tanfil khabara an jami'i afrodi jinsi ismiha. Dia menafikan semua khobar dari semua jenis isimnya. Jadi semua jenis isim itu ternafikan dari khobarnya. Baik, gambarannya adalah kalau kita ingin mengatakan la rojula berarti maknanya di situ adalah semua jenis rojul itu ditiadakan. Semua jenis rojul laki-laki ditiadakan. Itu mana lil jinsi. Misal, kalau ada sebuah kalimat la kitaba jamilun fil hakibati, misalnya la kitaba jamilun fil hakibati, maka maknanya di situ adalah tidak ada satu kitab pun yang bagus di dalam tas. Berarti maknanya adalah semua jenis kitab itu ternafikan. Semua jenis kitab itu ditiadakan dari jamil, yaitu dari bagus, dari khobarnya. Itu adalah makna dari an-nafyulil jinsi. Taib. Contoh lagi misalnya. La taliba naimun fil fasli. La taliba naimun fil fasli. Berarti semua jenis murid itu ternafikan dari tidur. Maknanya berarti la taliba naimun, tidak ada satu murid pun yang tidur. Maka ini yang dimaksud dengan nafyilil jinsi. Baik. Wahia, dan dia la nafyilil jinsi ini bidzalika takhtalifu, berbeda anna an harfin nafyillah, dari huruf nafyillah alladhi yufidu adatan, yang berfungsi biasanya nafyal wahid, menafikan satu, au aktsara minal wahid, atau menafikan lebih daripada satu, walaysa nafyal jinsi, dan bukan menafikan semua jenis. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini musannif ingin menjelaskan kepada kita perbedaan antara la nafi lil jinsi dengan la nafi biasa. Kenapa? Karena tadi yang sudah kita jelaskan bahwa la nafi itu banyak fungsinya. Ada la nafi masuk kepada fi'il, ada la nafi yang masuk kepada isim. La nafi yang masuk kepada isim ada 3. 1, la nafi biasa. Yang kedua, la nafi saudaranya laisa. Yang ketiga,
la nafi saudaranya inna. Masing-masing memiliki amalan sendiri-sendiri. La nafi biasa berarti la ini tidak memberikan pengaruh kepada bacaan i'rab isim yang terletak setelahnya. Ini la nafi biasa. Masuknya bebas kepada isim yang ma'rifatkah ataukah kepada isim yang nakirohkah. Kenapa? Karena la nafi ini la nafi biasa, tidak memberikan pengaruh kepada isim yang setelahnya dari i'rab dan kedudukan. Dan la nafi biasa ini adalah hanya menafikan biasa, artinya dia menafikan mufrad, menafikan satu apabila isimnya bentuk mufrad, menafikan dua kalau isimnya adalah setelahnya mutsanna, atau menafikan beberapa banyak ya kalau isim yang setelahnya adalah jamak tapi bukan untuk menafikan jenis. Contoh la nafi biasa adalah la rajulani jalisani, la ar-rajulani jalisani. La nafi ini la nafi biasa, tidak memberikan pengaruh pada bacaan isim yang terletak setelahnya. Ar-rajulani marfu sebagai mubtada, tanda rafa'nya dengan alif karena mutsanna. Jalisani marfu sebagai khobar, tanda rafa'nya dengan alif karena mutsanna. Karena rajulani ini isim yang mutsanna, berarti yang dinafikan dua, tidak satu. Kenapa? Karena la nafi ini adalah nafi biasa, bukan la nafi jinsi. Baik. Kemudian yang kedua, ada la nafi yang menjadi saudaranya laisa, yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada pembahasan khobar kana, yang namanya di situ ada la yang menjadi saudaranya laisa. Nah, la yang menjadi saudaranya laisa ini maknanya sama seperti la nafi biasa, hanya saja beda pada amalan. Kalau la nafi yang menjadi saudaranya laisa memiliki syarat penggunaan, kemudian yang kedua mempengaruhi bacaan dan kedudukan isim yang terletak setelahnya. Tetapi maknanya, fungsinya la yang menjadi saudaranya laisa ini maknanya sama seperti la nafi biasa, hanya berbeda pada bacaan dan kedudukan. La nafi saudaranya laisa ini mempengaruhi daripada kedudukan isim yang terletak setelahnya. Taib, itu la nafi yang beramal atau yang nafi laisa. Taib. Kemudian yang ketiga adalah la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi ini adalah memberikan pengaruh kepada isim yang terletak setelahnya dan juga memberikan makna yang berbeda daripada la nafi saudaranya laisa dan la nafi biasa. Dengan kata lain, bahwa kalau la nafi biasa dan la nafi saudaranya laisa itu hanya menafikan satu kalau isimnya mufrad, menafikan dua kalau isimnya mutsanna, menafikan lebih daripada dua kalau isimnya jamak. Ini la nafi biasa dan la nafi saudaranya laisa. Adapun kalau la nafi lil jinsi, maknanya adalah menafikan semua, meniadakan semua jenis. Faham ya? Meniadakan semua jenis isimnya. Dengan gambaran contoh tadi, kalau kita mengatakan la kitabun fil hakibati, berarti yang ditiadakan, yang dinafikan satu kitab. Tapi ada di dalam tas 2 kitab, 3 kitab lebih. Kenapa? Karena la kitabun itu hanya yang dinafikan satu. Tapi di dalamnya ada 2, 3, 4.
Begitu juga la kitabun jamilan misalnya. Berarti la kitabun jamilan, kalau la kitabun jamilan, la inilah saudaranya laisa, maka maknanya adalah sama seperti la nafi biasa. Dia hanya menafikan satu apabila isimnya adalah mufrad. Kalau mutsanna berarti la rajula la kitabani jamilaini. Berarti yang dinafikan dua, tapi di situ masih ada yang lainnya. Berbeda dengan la nafilil jinsi. Kalau dia mengatakan la kitaba jamilun, berarti maknanya adalah tidak ada satu kitab pun. Itu namanya makna nafilil jinsi. La rajula jalisun, berarti maknanya tidak ada seorang pun laki-laki, jenis laki-laki ditiadakan. Ini makna daripada nafilil jinsi. Baik. Kita lanjutkan. Wala ta'malu. Wala ta'malu la an-nafiyatu lil jinsi amala inna illa idza tawafarat thalathatu syurutin. Awalan, yang pertama, ayyakuna ismuha nakiratan. Thaniyan, yang kedua, ayyakuna ismuha muttasilan biha mubasyaratan ay ghairu munfasilin anha bifasilin. Thalithan, alla takuna muqtarinatan biharfi jarrin. Baik. Kemudian wala ta'malu la nafiyatul jinsi. La nafilil jinsi, tidaklah beramal. Amala inna, seperti amalannya inna, illa, kecuali idza tawafarat, apabila terpenuhi thalathatu syurutin, 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna ismuha nakiratan. Yang pertama adalah isimnya nakirah. Thaniyan, yang kedua, ayyakuna ismuha muttasilan biha mubasyarah. Hendaknya isimnya itu jatuh langsung setelah la, ghairu munfasilin ay ghairu munfasilin, tidak boleh terpisah, tidak boleh dipisahkan, satu pemisah ataupun lebih daripada satu pemisah. Thalithan, yang ketiga, alla takuna muqtarinatan, hendaknya la itu tidak bersambung, tidak bergandengan biharfi jarrin, dengan huruf jar. Peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berbicara tentang amalan daripada la an-nafiyatul jinsi. Tadi barusan kita telah menjelaskan makna daripada nafi lil jinsi. Sekarang amalan daripada la an-nafiyatul jinsi, bahwa la an-nafiyatul jinsi ini salah satu di antara huruf yang menjadi saudaranya inna. Berarti la an-nafiyatul jinsi idza kana ya'malu amala inna, apabila dia ingin beramal seperti amalannya inna, ingin menjadi la nafilil jinsi, la budda ayyakuna fiha syurut, maka harus adanya syarat. Jadi la disebut dengan an-nafiyatul jinsi pada susunan sebuah kalimat apabila terpenuhi syarat. Jika terpenuhi syarat, berarti la ini menjadi saudaranya inna yang disebut dengan la nafilil jinsi.
Kalau tidak terpenuhi syarat, berarti kembali kepada la nafi biasa. Kenapa? Karena pada asalnya la nafi ini adalah tidak memiliki amalan. Pada asalnya la nafi ini adalah la yang tidak memiliki amalan seperti inna dan tidak memiliki amalan seperti laisa. Kalau ingin beramal seperti amalnya laisa, kalau ingin beramal seperti amalannya inna, berarti harus adanya syarat. Nah, sekarang bahwa la jika ingin beramal seperti amalannya inna, sehingga disebut dengan la nafi lil jinsi, harus adanya syarat. Jika terpenuhi syarat, berarti silahkan dia beramal seperti amalannya inna. Kalau tidak terpenuhi syarat, berarti kembalikan kepada la nafi biasa. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ayyakuna ismuha nakirotan. Isimnya itu harus nakiroh. Tapi di sini para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mengatakan bahwasanya isimnya saja yang harus nakirah. Bahkan kita tambahkan bahwa syarat untuk la an-nafiyatu lil jinsi adalah ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Di situ ada sedikit kekurangan pada khobarnya. Jadi khobarnya daripada la an-nafiyatu lil jinsi tidak boleh dari sibuhul jumlah dan tidak boleh dari jumlah. Harus bentuk isim dhahir yang nakirah. Ini syarat yang pertama, bahwa bahwa isimnya dan khobarnya keduanya harus bentuk nakirah. Ada mubtada nakirah, khobar nakirah adalah silahkanlah beramal seperti amalannya inna. Sebagaimana pada contoh-contoh yang sebelumnya. La rajula jalisun. Rajula nakirah, jalisun nakirah. Ada la, berarti la rajula jalisun. Rajula isimnya la, jalisun khobarnya la. Sama-sama nakirah, berarti la punya amalan seperti amalannya inna karena terpenuhi syarat. Begitu juga la kitabah jamilun fil hakibah matalan. Kitabah isimnya la nakirah, jamilun khobarnya la bentuk nakirah. Terpenuhi syarat, maka dia bisa beramal seperti amalannya inna. Ini syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna ismuha waqa'at mubasyaratan ba'da la. Isimnya harus jatuh langsung setelah la, tanpa ada pemisah. Tidak boleh dipisah dengan kata apapun. Dengan kata apapun, tidak boleh dipisahkan. Syarat yang ketiga adalah aila takuna muttasilan biharfi jarrin. Bahwa la tidak boleh bersambung kemasukan oleh huruf jar. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, maka la beramal seperti amalannya inna dan dia menjadi la an-nafiyatu lil jinsi. Taib. Amsilah. Contoh-contohnya adalah, contoh yang pertama, la walada naimun. La walada naimun. Tidak ada seorang anak pun
tidur. Maka walada sebagai isimnya la, naimun khobarnya la. Kita lihat apakah terpenuhi syarat. Yang pertama adalah ismuha wa khobaruha nakiratain. Walad dan naim adalah keduanya isim nakirah. Satu terpenuhi. Yang kedua, isimnya jatuh langsung setelah la. Walada, ini isimnya letaknya setelah la. La walada, tanpa ada pemisah. Dua syarat terpenuhi. Yang ketiga, la tidak bersambung dengan huruf jer. La walada naimun, di situ la tidak ada huruf jer sebelumnya. Tidak ada huruf jer sebelumnya. Berarti tiga syarat ini memenuhi pada kalimat itu untuk la menjadi saudaranya inna. Taib. Contoh yang kedua. La madrasata wasi'atun fi qaryatina. La madrasata wasi'atun fi qaryatina. Misal, tidak ada satu sekolah pun yang luas di desa kami. Maka madrasata yang menjadi isimnya la an-nafiyatu lil jinsi. Wasi'atun marfu sebagai khobar la an-nafiyatu lil jinsi dari saudaranya inna. Maka madrasata wasi'atun ismani nakiratani. Dua isim yang nakirah. Terpenuhi syarat satu. Thaniyan, yang kedua, madrasata waqa'at mubasyaratan ba'dala. Bahwa madrasata letaknya langsung setelah la. La madrasata. Taib. Kemudian, thalithan, yang ketiga, la ghaira masbuqatin biharfi jarrin. La di situ tidak bersambung, tidak kemasukan oleh huruf jar ba. Maka dia adalah isim la yang menjadi saudaranya inna karena terpenuhi syarat. Jadi ini adalah tentang pembelajaran yaitu la an-nafiyatu lil jinsi. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak pribadi khususnya dan untuk antum dan antuna semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.